Ya, halo selamat siang Sinta. Halo Mbak, Oh iya, loh masuk kapan? Saya kira hari ini. besok Mbak. Oh, besok. Oke, ya, ada kesempatan yang baik kita lanjutkan belajar firman Tuhan. Belajar ya, tinggal. Oke, Cinta kita berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan siang hari ini oleh kemurahan kebaikan Tuhan akan belajar firman-Mu. Berkati segala sesuatunya Tuhan, aman dan lancar, segala fasilitas yang kami gunakan. Dari awal sampai selesainya, hikmat Tuhan ada pada kami. Firman Tuhan membangun iman, menambah wawasan, dan membuat kami semakin kenal dekat dengan Tuhan Yesus hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, saya nanti jam 12 itu apa, bikin program sama Tessa. Kita bikin program baru, apa kata Alkitab nih. Kapan itu sempat saya sampaikan ke Sinta juga. Kemarin sudah bikin beberapa seri yang nanti dilanjut. Oke, kita akan belajar satu bagian firman Tuhan, satu pembahasan. Ini kan masuk minggu sengsara, minggu sengsara menjelang kematian Tuhan Yesus, menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Minggu sengsara itu minggu besok terakhir, terus minggu kedepannya lagi Paskah. Minggu sengsara, kemudian hari kemudian masuk Jumat Agung, terus minggu Paskah. Kita belajar mengenai 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Pernah mendengar pembahasan ini? 7 perkataan Yesus di kayu salib. Mungkin waktu sekolah agama di Iya, sekolah. waktu sekolah Pak. Waktu sekolah. Apa SMP? Kira-kira SMA. SMP harusnya. SMP harusnya iya. Ini soal pelajaran dasar sekali. Ya, ini sudah pernah mendengar, tapi ini adalah pembelajaran yang umum disampaikan di berbagai gereja. 7 perkataan ini sudah disepakati ya. Memang itu 7, tidak ada yang pelajari dari sisi yang lain untuk mendapatkan berkat yang baru. Ya. Ketika Tuhan Yesus disalibkan itu ada 7 perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. 7 perkataan itu menggambarkan situasi terakhir sebelum kematiannya. Nah, penulis Injil itu kan ada 4 ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu eh, ketika dirangkum oleh ahli-ahli Alkitab, oleh orang-orang yang belajar firman Tuhan, dirangkum menjadi 7. Artinya apa? Ada kata-kata yang mungkin pernah diucapkan di satu bagian, ya tidak dituliskan lagi. Mungkin ada perkataan yang sama diucapkan, ditulis di kitab Matius, di kitab Lukas ada ya, hanya satu saja yang dicatat. Sehingga ada 7 perkataan yang berbeda yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Apa saja itu 7 perkataan itu kita akan pelajari jadi 2 bagian. Ya, hari ini seri yang pertama. Sinta bacakan Lukas 23:34. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Iya, kalimat ini seringkali eh, disampaikan dalam khotbah-khotbah tentang mengampuni. Artinya Tuhan Yesus saja disalib masih sempat mengampuni orang lain. Jadi kalimat ini adalah kalimat yang sudah sangat populer, dikenal di banyak gereja, Tuhan dan sebagainya. Kalau khotbah tentang mengampuni, ayat ini juga sering dikutip. Tuhan Yesus mengampuni sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Kemudian ada di bawah kalau tahu bahwa ada orang-orang yang membuang undi untuk membagi pakaiannya, ini artinya bahwa pakaian Tuhan Yesus itu tidak dirobek. Bajunya Tuhan Yesus itu baju yang terbaik, yang bagus. Sehingga diambil utuh, kemudian diundi di antara prajurit Romawi, siapa yang boleh membawa pulang antara mereka. Nah, yang kita pelajari pertama adalah perkataan pengampunan. Ketika di kayu salib, Tuhan Yesus masih sempat memberi pengampunan. Padahal yang menyakiti adalah
saya bagi tiga golongan, orang terdekat, orang-orang yang pernah ditolong, dan prajurit Romawi yang sebenarnya tidak berurusan apapun. Kalau menurut Cinta, siapa orang terdekat Tuhan Yesus yang menyakiti dia? Yudas muridnya itu, Ya, Yudas Iskariot namanya. Yudas yang berasal dari Iskariot. Itu adalah termasuk orang terdekat. Karena dia adalah orang yang selalu ada bersama Tuhan Yesus dimanapun. Bahkan di tim pelayanan Tuhan Yesus, Yudas adalah bendaharanya. Orang terdekat, jadi tahu Tuhan Yesus ada dimanapun, dia tahu. Eh, Bahkan di tempat di mana yang tidak diketahui orang, bukan berarti Tuhan Yesus bersembunyi, tapi mungkin itu ada tempat-tempat yang orang lain nggak tahu, tapi Tuhan Yesus ada di situ. Yudas tahu karena dia selalu sama. Sehingga ketika Yudas datang bersama rombongan prajurit Romawi, dia bisa tahu di situ tempat. Terus ada orang-orang yang ditolong, yang menyakiti. Siapa itu ya? Bisa jadi ya ketika Tuhan Yesus memikul salib di perjalanan. Karena dari tempat Tuhan Yesus diadili sampai ke tempat disalibkan. Di mana Tuhan Yesus disalibkan? Masih ingat namanya? Nama di tempat. Bukit Golgota, Pak. Ya, Bukit Golgota. Itu jaraknya jauh, 30 kilometer. Di luar kota Yerusalem. Bahwa salib kayu yang begitu berat. eh, Diolok-olok, dicambuk, dan sebagainya. Perjalanannya jauh. Di sekitarnya ada orang-orang yang menertawakan, yang menghujat, mengolok. Bisa jadi mereka ini adalah orang-orang yang pernah ditolong Tuhan Yesus. Mungkin pernah dikasih makan 5.000, di antara 5.000 orang itu. Mungkin juga ada yang pernah apa disembuhkan dan sebagainya. Mereka orang-orang yang pernah ditolong. Tapi mungkin mereka mendapatkan berita-berita yang berbeda, kemudian jadi berbalik. Nah gitu, Tuhan Yesus mengolok Tuhan Yesus. Dan juga prajurit Romawi yang memukul, yang menghujat, yang meludahi, yang apa menganiaya Tuhan Yesus. Yang tidak berurusan apapun sebenarnya. Tapi Tuhan Yesus melepaskan pengampunan dan berkata, ampuni Bapa, sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Pengampunan Tuhan Yesus tidak bersyarat, semua diampuni, tidak ada batasan. Yang dimaksud dibaca tadi, tidak tahu yang mereka perbuat bukan berarti orang yang eh, berbuat jahat pada Tuhan Yesus, mereka tidak tahu yang dilakukan. Misalnya yang memukul tidak tahu dia memukul, tidak. Mereka tetap tahu, tapi mereka tidak menyadari motivasi hati mereka kenapa berbuat seperti itu. Kenapa mereka menyakiti, kenapa mereka melakukan menganiaya Tuhan Yesus dan sebagainya, sehingga Tuhan berkata, ampuni mereka, tidak tahu dalam hatinya apa dasar yang mereka perbuat. Itu yang dimaksud bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, yaitu dari dasar hatinya mereka tidak menyadari. Nah, ini yang sebenarnya jadi poin untuk kita ketika ada orang lain yang menyakiti kita, juga jadi pembelajaran bagi saya. Ketika orang lain menyakiti kita, orang lain berbuat jahat pada kita, kita harus pahami bahwa mungkin mereka itu nggak ngerti yang mereka lakukan. Ya memang mungkin tahu ketika mereka berbohong, menipu kita atau eh, berbuat yang jahat pada kita, yang mereka tahu yang mereka lakukan dengan sadar, mungkin dengan ketikan WA atau dengan omongan. Tapi kita pahami bisa jadi mereka tidak menyadari yang mereka lakukan. Sehingga salah paham, sehingga terjadi salah pengertian. Sudahlah, kita mengampuni, maafkan kesalahan yang mereka. Ketika Tuhan Yesus mengampuni, dia tidak menyebutkan kesalahan mereka satu persatu. Oh, saya mengampuni yang ini, mengampuni yang tidak. Semua diampuni. Dia menganggap bahwa mereka tidak mengetahui motivasi kesalahan mereka. Ketika satu kali kita mengampuni, bukan berarti bahwa semua yang dilakukan oleh orang lain itu jadi benar, tidak. Tapi kita memilih untuk tidak mau terluka lagi ketika bisa gitu. Mungkin awal kita terluka, tapi kita memilih mengampuni supaya apa? Tidak mau terluka lagi. Seperti ketika mungkin satu kali Sinta naik motor di perjalanan ada lubang, mungkin satu kali terjatuh atau ada mengalami celaka atau
Pokoknya motornya jadi bagaimana ketika lewat situ jadi tidak nyaman. Ketika besoknya lewat situ lagi, tentu tidak akan lewat lubang itu lagi. Tentu minggir atau sisi lain, atau mungkin berputar lewat jalan lain, supaya tidak kena lubang itu, tidak kena berbatuan. Oke. Demikian juga ketika kita mengampuni orang lain. Bukan berarti ketika kita mengampuni, seketika itu juga kesalahan orang itu jadi benar. Tidak, tapi kita memilih. Ya kesalahan tetap kesalahan, tapi kita memilih. Tidak. Nah, misalkan orang menipu kita, terus kita justru saya mengampuni. Bukan berarti tindakan dia menipu kita atau berbuat jahat ke kita itu jadi perbuatan yang benar. Itu tetap salah, tapi kita mengampuni. Ini adalah perkataan pengampunan, merupakan teladan yang baik bagi kita sampai hari ini. Ya mungkin tidak mudah, tapi terus belajar. Satu kali mungkin gagal, kita bangkit lagi, ya saya mau mengampuni, supaya tidak menimbulkan luka dia. Yang pertama adalah perkataan pengampunan. Ini ada gambar, Tuhan Yesus mau mengampuni orang yang jahat. Siapapun mereka, dia memutuskan untuk mengampuni. Meskipun sebenarnya kalau Tuhan Yesus tidak mengampuni, ya bisa saja, tapi ya itu akan memberatkan rancangan Tuhan dalam kehidupan. Kata-kata penguatan dari saya yang pertama, beranikah kita mengampuni orang yang sudah menyakiti. Padahal dia sudah pernah kita tolong, tapi melukai hati. Nah, yang susah kan ketika kita mengampuni orang yang menyakiti hati kita, tapi dia sudah pernah kita tolong. Kalau orang lain yang tidak berurusan dekat dengan kita, ya biar saja, tidak ada masalah. Kita mengampuni biasa. Tapi kalau disakiti oleh orang yang pernah ditolong, itu melukai. Kita belajar untuk mengampuni. Sebab dia tidak tahu, dia lakukan itu motivasinya dia nggak ngerti. Sharing pertama, sebentar, ceritakan atau sharing pernah Kak, kamu mengampuni orang yang bersalah sama kamu. Situasinya seperti yang di sini tadi. Mungkin orang ini sudah cinta pernah berbuat baik sama dia, tapi ternyata menyakiti. Apakah pernah mengalami, memilih mengampuni, atau bagaimana? Pernah, Pak. Mana itu sharingnya? Sama siapa atau bagaimana ceritanya? Sedikit. Temen, apa mungkin dia nggak tahu kalau bikin salah, tapi ya sayanya yang rasa sakit hati, Pak. Akhirnya Hmm. ya mengampuni aja. Dia tidak tahu kalau dia menyakiti atau berbuat salah pada saudara itu. Artinya dia nggak ngerti. Dia berbuat ya lebih baik mengampuni supaya apa tidak timbul luka di karena kalau disimpan nanti jadi susah sendiri lagi. Ya sudahlah, biarkan dia melakukan apa yang menurut dia baik ya sudah. Tapi bagi Sinta, saya sudah mengampuni dia. Oke, puji Tuhan. Sharing ke kita masuk ke poin yang kedua. Silakan Cinta. Lukas 23:43. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, jadi menurut Cinta, Tuhan Yesus ngomong pada siapa? Penjahat yang di sampingnya, Pak. Ya, jahat yang di samping. Untung Cinta gak ngomong penjahat yang ada di sebelah kanan. Karena banyak gereja mengajarkan di sekolah minggu juga penjahat di sebelah kanan Tuhan Yesus. Cinta percaya juga bahwa itu adalah penjahat di sebelah kanan Tuhan Yesus. Kurang tahu, Pak. Ya, karena di Alkitab tidak disebutkan bahwa dia ada di sebelah kanannya. Tapi seringkali saya mendengarnya dari sejak saya sekolah minggu. Sekolah minggu, ajarkan ke anak-anak. Dia di sebelah kanan, bahkan mungkin hamba Tuhan berikutnya pendeta. Kita punya asumsi bahwa oh ini berada di sebelah kanan. Padahal Alkitab tidak disebutkan. Tapi hanya ada di sebelah yang ada di sebelah Tuhan Yesus. Hanya saja untuk menganggap sesuatu yang baik,
karena dia yang bertobat di sebelah kanan. Yang berbuat jahat, ngomongnya yang jelek, di sebelah kiri. Itu hanya. Ya Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama dengan aku dalam Firdaus. Poin kedua itu menjamin keselamatan penjahat yang bertobat. Ada dua orang penjahat yang disalibkan bersama Tuhan Yesus. Di Alkitab memang tidak dituliskan namanya, tapi di tradisi Yahudi eh, dipercaya namanya yang satu Gestas. Nah, Gestas ini yang menghujat, dan satu lagi Dismas yang bertobat. Di muda memang pakai kata satu yang menghujat, satu yang bertobat daripada yang kiri dan kanan. Penjahat yang mengakui Tuhan Yesus sebagai Raja selalu digambarkan sebagai seorang yang bertobat di detik terakhir. Itu dia disebut Dismas. Karena itu di Katolik ada disebut Santo Dismas, yaitu disebut sebagai penjahat yang bertobat, jahat yang akhirnya berbuat baik. Karena yang satu berkata, eh, yang satu mengolok-olok Tuhan Yesus. Kalau kamu memang Tuhan, turunlah kamu dari situ, turunlah. Tapi penjahat yang satunya lagi yang Dismas itu berkata, dia tidak berbuat salah. Kita inilah yang harus dihukum. Kita yang layak menerima penghukuman. Dia berkata pada temannya yang satu atau penjahat yang satu. Dan kemudian yang penjahat yang bertobat ini, yang dinamakan Dismas itu berkata, "Eh, Yesus kalau engkau ada sebagai Raja, ingatlah aku." Dan Tuhan Yesus pun memberi jawaban yang baik. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Artinya kalau mereka sama-sama mati, meninggal di kayu salib, akan bersama-sama di dalam Firdaus. Anugerah Tuhan Yesus memang tidak terbatas. Dia mengampuni seorang berdosa sekalipun di akhir hidup. Sampai menjelang akhir hidup dia bertobat menjadi Tuhan Yesus memberikan pengampunan, memberikan keselamatan, memberikan kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Walaupun itu dilakukan di titik terakhir hidup seorang penjahat. Bahkan dijanjikan untuk ditempatkan di Firdaus. Firdaus itu apa? Banyak orang tidak mengerti atau salah paham Firdaus. Firdaus itu adalah taman yang indah di kerajaan surga. Tapi bukan di dalam surganya atau di dalam dia hanya bagian dari surga itu, tapi bukan situasi surga yang di dalam sesungguhnya. Jadi taman di luar, bukan di kerajaan surganya di dalam atau di rumah yang di dalam. Oleh karena dia tidak bertobat di awal dan tidak sempat melayani Tuhan, jadi dia hanya diberi kesempatan tinggal di taman saja, tidak memperoleh rumah yang kedua. Kalau Sinta bertobat ikut Tuhan Yesus sejak awal, sejak baik, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam iman itu apa? Berdoa, tekun dalam firman Tuhan, melayani Tuhan. Ketika satu kali Sinta pulang ke surga, ada rumah yang disiapkan, ada mahkota yang diberikan untuk orang-orang yang setia pada Tuhan Yesus. Ada rumah yang baik, yang buat orang-orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan Yesus. Kita akan menempati rumah-rumah kita di sana. Rumah secara rohani. Rumah yang ya memang di sana, di surga atau di kerajaan surga. Tapi orang-orang yang bertobatnya akhir-akhir, ya mereka tidak mendapatkan kesempatan. Ditempatkan di Firdaus, itu sudah untung-untungan, sudah harus. Misalkan bayi baru lahir, meninggal ya. Karena tidak sempat mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh dalam. Nah ini, jadi Firdaus itu adalah taman. Seperti kalau rumah punya taman, rumah yang baik, punya taman, ya tinggal di taman, tapi tidak tinggal di dalam. Jika seseorang dalam akhir hidupnya dia bertobat dan mau menerima Tuhan Yesus ya, Tuhan menghargai, tapi ya tidak ditempatkan di dalam. Penjahat di salah satu sisi Yesus mau bertobat dan mengakui Yesus sebagai Raja. Ini Tuhan Yesus menoleh ke satu sisi orang yang bertobat menjahat. Hari ini kamu bersama dengan di dalam Firdaus, diajak sama Yesus. Ini penggambaran yang baik, penggambaran kehidupan yang baik. Yang satunya tetap berkeras,
ya dia tidak masuk dalam kerajaan surga. Yang satu masuk di kerajaan surga di Firdaus. Yang satu ya tidak. Ya, penggambaran bahwa dekat dengan Tuhan Yesus ya belum tentu semuanya juga selamat. Pembelajaran kedua, gunakan quote yang kedua, gunakan kesempatan hidup ini sebaik mungkin untuk mengasihi Tuhan Yesus. Jangan nunggu kesempatan terakhir. Belum tentu kita mendapatkan kesempatan tersebut. Jadi, jangan nunggu kesempatan terakhir, nanti saja saya bertobat. Ya, belum tentu dapat kesempatan. Nah, diskusi yang kedua, Cinta boleh dibuka ini, caranya biar saya nggak bertemu dengan ruang kosong. Bagaimana menurutmu tentang pendapat ini? Lebih baik berbuat dosa sepuasnya, nanti menjelang meninggal baru bertobat. Kan pasti masuk surga juga. Menurut Cinta bagaimana? Orang yang punya prinsip ini kan juga prinsip yang berlaku di dunia. Lebih baik berbuat dosa sepuasnya, nanti menjelang meninggal baru bertobat. Kan pasti masuk surga juga. Orang ketika mau meninggal terus dia bertobat, pasti Tuhan Yesus menghargai. Tapi bagaimana pendapatnya? Gak bisa gitu, Pak. Kenapa? Sama aja nggak niat, Pak. Ya, sama saja. Benar. Satu sama saja tidak niat. Yang kedua, ya kan kita nggak tahu kapan akhir hidup kita. Kapan akhir hidup seseorang sehingga memilih untuk nanti saja menjelang meninggal. Meninggalnya kapan? Itu kan kita tidak tahu akhir hidup setiap kita. Dia jangan nunggu di akhir-akhir. Meskipun demikian, apa yang kita perbuat itu yang dipertanggungjawabkan. Kalau nunggu terakhir, tapi kehidupan sebelumnya berbuat dosa sepuasnya, ya itu belum tentu menjamin masuk surga juga sebenarnya. Oke, poin ketiga. Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Silakan, Cinta. Yohanes 19 ayat 26, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Cinta tahu enggak siapa murid yang dikasih Tuhan Yesus ini? Eh, Petrus, Yohanes. Ya, tepatnya adalah Yohanes yang menulis kitab ini, yang menulis surat ini. Dia tidak menggunakan kata aku, tapi dia menggunakan kata murid yang dikasihnya dia sendiri. Di Yohanes beberapa kali disebut murid yang dikasih itu adalah sebenarnya Yohanes sendiri. Dia tidak menggunakan kata ganti aku, kan bisa saja ketika Yesus melihat ibunya dan aku di sampingnya, enggak, tapi di poin yang ini saya akan berkat yang berat. Apa maksudnya? Poin yang ketiga itu adanya penghargaan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata pada Maria. Jadi ketika Tuhan Yesus disalibkan itu ada beberapa perempuan di situ, Maria Magdalena, Maria ibu Tuhan Yesus, dan yang lain juga ada Yohanes. Tapi bukan Yohanes Pembaptis, loh, Yohanes yang Yesus, saudaranya Yakobus. Tuhan Yesus berkata pada Maria, punya untuk mau menerima Yohanes sebagai anak, menggantikan Tuhan Yesus yang saat itu mati di kayu salib dan berkata, "Ibu, inilah anak." Sebaliknya Yohanes pun juga berkata, "Terimalah ini sebagai ibu, inilah ibu." Dan Yohanes pun mau menerima Maria, ibu Tuhan Yesus sebagai ibunya, tinggal di dalam rumah. Hal ini menyatakan Tuhan Yesus bertanggung jawab atas kehidupan Maria. Dan ini yang poin yang saya mendapatkan berkat ketika saya menyiapkan sharing ini. Dia juga menghargai Yohanes yang sampai detik terakhir masih ada di dekat Tuhan Yesus. Ada satu bagian ayat firman Tuhan kalau Sinta tahu seputar Tuhan Yesus disalib. Murid-murid Yesus itu melarikan diri. Mereka takut dianggap sebagai murid Yesus. Salah satunya yang kisah yang terkenal ya, Sinta tahu ketika Petrus ditanya, apakah kamu kenal Tuhan Yesus? Dan dia menyangkal sampai 3 kali. Aku nggak kenal. Tapi juga ada ayat yang lain berkata bahwa semua murid-muridnya pun melarikan diri.
Tapi hanya satu orang yang dia ada di salib, di dekat salib Yesus siapa? Yohanes yang di sini dituliskan murid yang dikasihnya. Hanya Yohanes yang setia dekat di salib Tuhan Yesus sampai kematian Tuhan Yesus. Ketika kita mau setia dengan Tuhan Yesus, Dia akan menyediakan berkat dan penghargaan yang tak terduga. Apa yang diterima oleh Yohanes? Pernah enggak Sinta belajar tentang kematian dari murid-murid Tuhan Yesus? Pernah baca di kuliah ada enggak? Pernah kayaknya, Pak. Waktu apa? Cuman saya lupa-lupa ingat. Di kuliah apa bukan? Bukan, bukan kok, Pak. Dari 12 murid Yesus atau 11 ya, yang satu kan Yudas sudah tidak ada. 11 murid Yesus. Mereka di akhir hidupnya, mereka mengalami mati martir. Mati itu mati membela iman. Mereka disiksa, dianiaya. Ada yang kepalanya dipenggal seperti Yakobus, ada yang salib dibalik. Petrus jadi salibkan tapi dibalik. Ada lagi yang berbagai macam yang lain. Thomas itu matinya apa? Dia ditarik dua sisi, tangan kanan dan kaki kanan ditarik kereta kuda di sisi yang sana, kaki kiri dan tangan kiri ditarik kereta kuda di sisi yang satunya. Dan ditarik sama-sama, pecah tubuhnya, berantakan. Murid Yesus mati dianiaya. Termasuk Yohanes pun juga mengalami penganiayaan. Ketika itu Kaisar Romawi sedang ganas-ganasnya. Orang-orang Kristen diadu dengan singa. Orang-orang Kristen ada yang dibakar. Dan Yohanes digoreng hidup-hidup. Ada wajan besar. Yohanes digantung di kayu. Di bawahnya ada wajan dan perapian. Digoreng hidup-hidup. Tapi dia tidak mengalami kematian sama sekali. Tuhan meluputkan dia. Karena dia tidak mati. Akhirnya sama tentara Romawi dia dibuang di Pulau Patmos. Di Pulau Patmos ini dia mendapatkan penglihatan dan tulis kitab Wahyu yang sampai sekarang ada di Alkitab. Dan Yohanes mengalami kematian yang dalam tanda kutip lebih baik. Bukan berarti yang lain tidak baik. Karena yang lain martir, dia aniaya. Yohanes mengalami kematian dalam tanda kutip lebih baik apa? Dia meninggal di usia tua. Di usia memang sudah sangat tua di Pulau Patmos itu. Dia nulis surat ke jemaat-jemaat Tuhan di yang lain-lain di Efesus dimanapun. Karena ada surat 1, 2, 3 Yohanes itu, Yohanes sempat menuliskan surat sampai akhirnya kita Wahyu. Tapi Yohanes meninggal dalam usia yang memang sudah sangat tua selayaknya orang meninggal. Karena Yohanes setia pada Tuhan Yesus sampai detik terakhirnya Tuhan Yesus di kayu salib. Yohaneslah satu-satunya murid. Tuhan menghargai. Tuhan memberikan penghargaan yang tidak terduga. Yang mungkin dia tidak terpikirkan. Ketika Tuhan Yesus bangkit, kemudian naik ke surga dan sebagainya, Tuhan Yesus masih memperhatikan. Ketika dianiaya pun, Yohanes aman dalam perlindungan. Ini saya diberkati dengan hal ini, dengan sharing ini yang saya dapatkan sendiri. Ternyata karena Yohanes ada di situasi terakhir. Saya mengaitkan dengan bahwa Yohanes meninggal di Pulau Patmos dalam usia yang memang sudah berarti berkat bagi Yohanes. Puji Tuhan. Ini Yesus berpesan pada Maria dan Yohanes, murid yang dikasihnya, bahwa Tuhan digambarkan di salib ini, gambar ini Tuhan Yesus berpesan. Quote yang ketiga, kalau Tuhan Yesus sudah demikian setia sama kita, masa sih kita mau meninggalkan dia? Tidak ada alasan untuk kalau Tuhan Yesus sudah demikian setia, masa kita mau meninggalkan dia? Yohanes pun juga berpikiran begitu. Guru ini setia sama aku. Masa sih saya mau meninggalkan dia? Sehingga dia tetap ada di bawah kayu salib itu sampai Tuhan Yesus menyerahkan. Dan dia membawa Maria, Ibu Yesus tinggal bersama dia. Waktu itu masih muda Yohanes ketika akhirnya dia mengalami penganiayaan dan sebagainya. Tentu usianya sudah tua sampai dibawa ke Pulau Patmos. Diskusi terakhir,
Diskusi yang ketiga, apakah kamu mau setia mengikut Tuhan Yesus dalam kondisi dan situasi apapun juga, bahkan saat situasinya tidak menyenangkan? Bagaimana respon cinta? Iya, Pak. Itu yang menjadi komitmen kita, tekad kita di masa muda, di masa masih diberi kesempatan yang baik sama Tuhan. Saya mau setia sama Yesus. Terakhir yang jadi seri pertama 7 perkataan Tuhan Yesus, Matius 27 ayat 46. Silakan cinta baca. Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, 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 mengapa engkau meninggalkan aku? Iya, poin terakhir yaitu kesendirian Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia merasa ditinggalkan sendirian oleh Bapa di sorga. Jadi Bapa di sorga, dia tahu bahwa Bapa di sorga meninggalkan dia. Sehingga dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Orang yang dibawa mendengar keliru, dikira memanggil Elia. Di kitab Lukas disebutkan Eloi. Artinya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa kok Allah Bapa meninggalkan? Gambarannya kan seperti itu. Ya, karena kalau Bapa di surga tetap di situ tidak meninggalkan Tuhan Yesus, ya rencana kerajaan surga akan batal. Sama seperti ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani berdoa, Bapa kalau mungkin, kalau boleh, cawan ini tidak aku terima. Kalau boleh, jangan aku mengalami. Iya, dia berkata, jadilah kan. Karena pada akhirnya kehendak kerajaan surga yang harus jadi pada Yesus. Nah, kalau itu, kalau apa Tuhan Yesus berdoa kemudian dikabulkan, ya sudahlah, eh, boleh, kamu nggak perlu mengalami itu, ya tentu tidak ada hal yang baik bagi kita sampai saat ini. Ini jadi poin baru bahwa Tuhan Yesus pun pernah berdoa tidak dikabulkan, ya, supaya kita diselamatkan. Hal ini menandakan bahwa Tuhan Yesus menanggung kehidupan kita yang mengalami ditolak orang lain. Artinya mungkin kita pernah mengalami situasi ditolak, disendirikan, diabaikan, dibuat mengalami tidak menyenangkan. Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengalami. Seberapapun sakitnya kita ditolak dan dikecewakan orang lain. Nah, Tuhan Yesus sudah menanggung bagi kita di kayu salib lebih dulu mengalaminya daripada kita. Ketika kita mengalami sakit hati itu, ketertolakan itu, Tuhan sudah bisa merasakan. Tuhan Yesus bisa merasakan sebab dia sudah pernah mengalami. Nah, ini ada gambar Tuhan Yesus berseru pada Bapa di surga. Gambarannya dia melihat ke langit ke atas. Eli, Eli, lama sabachthani. Kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Quote yang keempat, Tuhan Yesus mengalami ditolak, dilecehkan, dihina, supaya kita tidak merasa sendirian ketika mengalami. Sebab Tuhan Yesus sudah lebih dulu hadapi. Sharing terakhir dalam hidupmu sejauh ini, apakah Sinta pernah mengalami ditolak atau disendirikan, diabaikan oleh orang lain? Nah, ya, bisa disaringkan. Pernah, Pak. Mana itu? Waktu situasi apa? Kayak misalnya lagi ngomong tapi gak didengerin. Ngomong, nggak didengerin. Dia, wah, merasa disendirikan. Ya, ya, dalam situasi-situasi seperti itu merasa kayak tolak. Tuhan Yesus selalu ada sama kita. Oke, itu sharing kita untuk hari ini. 7 perkataan Tuhan Yesus bahwa yang pertama, dia adalah Tuhan yang mengampuni. Dan yang kedua, dia memberikan kesempatan bertobat pada penjahat. Karena itu selagi masih ada umur, masih muda, masih kuat, ada uang, ada waktu, dan sebagainya, kita gunakan yang terbaik untuk ketika kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Tuhan akan menghargai dengan cara yang tidak pernah kita duga, tidak pernah kita mengerti. Tuhan pasti menghargai orang yang setia.
Dan yang terakhir adalah Tuhan menanggung ketertolakan kesendirian kita karena Dia sudah lebih dulu. Oke, Sinta tutup doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan Tuhan. Kiranya Engkau berkati Pak Oki ya Tuhan yang telah mengajar hari ini. Juga berkati aktivitas kami selanjutnya di hari ini ya Bapak. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan. Terima kasih Terima kasih Sinta. Pak. Di